Saat ini aku berada di Malang, kota terbesar kedua di Jawa Timur dengan tingkat mobilitas masyarakatnya yang tinggi. Banyaknya sekolah maupun perguruan tinggi di sini ditambah udara sejuk dan banyak tempat wisata yang bisa dikunjungi membuat Malang menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Jawa Timur. Maka tak heran kalau tiap hari ada puluhan jadwal kereta api serta ratusan bus yang keluar masuk Malang untuk mengangkut penumpang. Dan ngomongin bus nih, Malang saat ini emang bisa dibilang kiblatnya layanan bus premium di Indonesia ya. Banyak banget bus kelas atas yang menjadikan Malang sebagai titik start keberangkatan. Nah, di video kali ini ada bus asli daerah sini yang namanya udah melekat banget di masyarakat Malang. Ikut terjun di jalur Malang-Jakarta. Pasti kalian pada penasaran kan seperti apa konsep layanan yang akan dihadirkan untuk melayani masyarakat Malang Raya ini? Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Pada siang hari ini aku berada di kota Malang. Seperti yang kalian lihat di belakangku ini adalah bus Restu Panda. Sekarang aku berada di garasinya atau kantor pusatnya Restu Panda yang berada di kota Malang. Ini adalah tempat bus AKDP-nya, terus bus pariwisatanya. Dan di tahun 2025 ini Restu Panda secara resmi buka trayek antar kota, antar provinsi dari Malang menuju ke Jakarta langsung di jalur paling panas se-Indonesia. Kalau diurut, dia adalah pemain nomor urut 18 yang ada di lintasan Malang menuju ke Jakarta, teman-teman. Gimana nanti pelayanannya? Yuk ikuti terus video kali ini. Sebagai perusahaan otobus yang udah berdiri kurang lebih sekitar 40 tahun, nama Restu bener-bener udah melekat di masyarakat Malang dan sekitarnya. Sebelum membuka rute akap ini, Restu telah membuka jalur dalam provinsi seperti Malang ke Surabaya, Madiun, Magetan, Ponorogo, Pacitan, hingga ke Jember. Dan gak lupa, Restu juga memiliki divisi pariwisatanya cuy. Nah, sebelum berangkat kita lihat sejenak kantornya ya. Kantornya ini tuh full berisi panda yang lucu-lucu banget. Ada yang nyangkut di atas pohon dan ada yang gelantungan di handle pintu masuk. Wah, ini pokoknya serba panda deh. Ruangan ini biasanya digunakan untuk melayani calon penyewa bus pariwisata. Tapi sejak Restu buka akap, ini juga bisa dipakai sebagai ruang tunggunya ya. Oke, saatnya kita geser ke armada busnya. Restu ini sekarang itu emang brandingnya itu kuat banget dengan hewan panda. Dulu kalau kita lihat ada gambar pandanya yang emang benar-benar hewannya kan. Nah, tapi di ulang tahun anniversary ke-39, Restu Panda bikin branding dengan bikin panda animasi yang lucu-lucu banget teman-teman. Dengan 9 karakter dengan nama yang berbeda, dengan pribadi yang berbeda. Teman-teman kalau penasaran bisa cek di akun Instagramnya Restu Panda. Unit yang akan membawa kita menuju ke arah Jakarta ini adalah unit yang livery terbaru di tahun 2025. Untuk yang livery 2024 di anniversary ke-39 itu, pandanya itu ya biasalah, panda-panda untuk melaunching 9 karakter panda tersebut. Tapi di tahun 2025 ini pandanya ini berbeda teman-teman. Jadi setiap bus itu mewakili satu nama panda. Kebetulan kita ini dapat yang Mimi. Nah, Mimi ini kalau di livery tahun 2025 untuk akap ini, dia itu adalah panda dari Bali. Cewek panda dari Bali, teman-teman. Ini ada Momo. Nah, di sini Momo ini dari Sulawesi Selatan. Lalu kita geser ke sini. Ini ada Koko dari Sumatera Utara. Loh, mewakili Indonesia banget loh. Ini Gugu dari Papua. Terus ini yang cewek pakai kacamata pink, itu Lala. Lala dari Maluku. Lalu kita geser lagi, di sini ada yang dari Jawa, namanya Hehe, dari daerah istimewa Yogyakarta. Lalu yang dari Madura, ini namanya Restu, beda sendiri kan, namanya Restu. Nah, ini Mimi. Nah, Mimi ini dari Bali, lengkap dengan buah di atasnya itu. Dan di sini ada yang dari Ponorogo atau dari Madiun ini Nunu. Dari Ponorogo, Jawa Timur lah. Dan yang atas sendiri itu, yang nangkring di atas, itu namanya Fufu teman-teman. Dari Kalimantan Barat. Jadi 9 panda itu udah ada di dalam livery bus ini. Ini bener-bener livery yang fresh banget untuk bus di Indonesia. Di sini ada Koko dan Hehe. Apa tuh aku? Catatan nih gini.
Untuk yang anniversary ke-39 seperti ini, tapi nggak ada tematiknya. Dia tuh bus pariwisata teman-teman, dengan kursi kurang lebih 40. Tapi yang ini spesial pakai livery divisi akap mungkin ya, karena ada gambarnya Jakarta, ada gambarnya Jogja. Jakarta itu melambangkan dia akan buka rute dari Malang ke Jakarta, dan kayaknya nggak menutup kemungkinan ada gambar Jawa Tengahnya nih. Tapi nggak tahu juga ya, atau cuman melambangkan Indonesia atau melambangkan trayeknya. Itu hanya waktu aja yang menjawab. Oke, habis ini kita langsung aja menuju ke dalam, kita lihat interiornya. Oke, ini kita langsung aja masuk. Di sini ada Koko, ada Hehe, dan ada Restu. Loh, apal tuh aku. Dan kursinya ini tuh di bordir yo. Ki kulit, Pak. Iya, kulit. Permanen ini. Kayak print gitu. Oh, kayak print gitu. Kursinya kernet, terus ini untuk kursinya driver juga ada gambarnya panda juga. Panda dari Madura namanya Restu. Dia pakai sasis Hino RM 280. Terus ini untuk sekatnya kayak agak mundur yo. Luas banget soalnya di sini. Oh kan, AC-nya dia pakai Denso LD9 nih. Terus head unitnya udah Android standar. Untuk dashboardnya standar Jetbus 5 dan dikasih sekat gini. Jadi penumpang itu rasanya lebih eksklusif lah teman-teman. Dan ini adalah stiker one way. Jadi kalau dari luar ini gambarnya Mimi, tapi kalau dari dalam kita masih bisa lihat bagian luar. Nah, itu adalah salah satu ciri khas dari bus Restu Panda itu sendiri. Yuk kita langsung aja masuk. Nah, bus ini adalah bus dengan kelas eksekutif teman-teman ya, yang dijalankan di rute akapnya Restu Panda dari Malang menuju ke Jakarta hingga berakhir di Terminal Poris. Untuk rutenya, kemarin aku pas pesen aku dikasih tahu titik penurunannya, tak lihat template sih, mulai dari Kelari bisa yo. Kelari, Cikarang, Bekasi, Pulau Gebang, turun ke bawah, Kampung Rambutan, Pasar Rebo, Lebak Bulus, BSD, dan berakhir atau bermuara di Terminal Poris Tangerang. Ya, template-nya bus Malang Jakarta lah ya. Bus ini menggunakan kursi dari Aldila yang menggunakan armrest terbaru. Ada tulisan Restu, kursinya ini nggak 1AB tapi 1, 2, 3, 4. Nah, dan di setiap kursi ini ada motifnya, ada yang gambar bambu, ada juga yang gambar panda. Nah, buat kalian yang pengen duduk di kursi yang ada pandanya, atau mungkin ngajak anak kecil terus pengen duduk di pandanya, diingat-ingat ya, kursi nomor 1, kursi nomor 4, terus ada lagi kursi nomor 8, lalu ini nomor 6, bambu semua. Terus ini nomor berapa, Pak? Ini nomor 15. Ini nomor 14. Terus mana lagi yo? 20. Catat ya. 21. Oh ya 21. Ini Restu Madura. Ini 23. Ya 23. Terus belakang udah bambu semua teman-teman. Dan bambunya nggak di sini doang loh. Di sini pun juga ada. Ini juga dijahit loh teman-teman. Gokil ya. Niat banget gitu loh. Dan jarak antar seatnya bisa kita lihat benar-benar longgar, dilengkapi dengan sabuk pengaman. Terus ini ada TV, ada 3, dan juga dilengkapi dengan CCTV di berbagai titik. Akeh banget CCTV ini ya. 1, 2 di situ ada. Agak unik sih tempatnya di sini teman-teman. Jadi benar-benar di segala sudut itu kena untuk sisi safety-nya kayak gitu. Oke, ada lasernya Pak, spek wisata. Di sini ada pintu darurat. Dan ini nih, wah ini tersusun dengan rapi banget loh. Ada pop mie, ada kopi, Milo, teh, gulanya bisa ambil sendiri. Itu udah disediain cup. Dan ini ada dispensernya juga, di sini udah disediain tisu. Ada gambarnya panda nih loh. Terlalu banyak panda dalam satu bus ini. Tapi emang namanya juga Restu Panda, gitu. Konsepnya unik banget. Kita kesini, ini ada smoking area teman-teman. Nah, smoking area ini seperti ini, standar sih. Terus untuk toiletnya di sini standar Jetbus 5, dan toiletnya ini hanya bisa digunakan untuk buang air kecil aja. Nggak boleh untuk buang air besar, dan hanya bisa digunakan ketika bus sedang berjalan. Oke, sekarang kita menuju ke depan. Nah, lihat nih jarak antar seatnya loh. Longgar banget. Apalagi kan ini pakai Aldila. Yang mana Aldila itu lumayan hemat ruang. Dengan bus sepanjang 12 meter ini, kursi cuma 28 seat. Di sini 8 baris, di sini 6 baris. Terjadilah jarak antar seat yang sangat amat longgar, teman-teman. Kayak gitu. Tapi kalau aku lihat kiri dengan kanan, kayaknya lebih enak yang sebelah
kiri ya. Lebih longgar sebelah kiri karena di sini cuma ada 6 doang. Oke. Nah, ini ada yang unik nih teman-teman. Di sini tuh. Untuk sekatnya ini kita tutup dulu. Sekatnya ini ada gambar bambunya, ada bunga-bunganya. Di sini juga ada bunga rafflesianya. Jadi kalau kalian naik bus ini bawa anak kecil, gak bakal rewel, mesti seneng. Nah kayak gini. Nah bus ini akan berangkat dari Pool ini, Malang Kota, itu sekitar jam 14.30 dari Arjosari jam 15.00 menuju ke arah Jakarta, teman-teman. Untuk servisnya kayak gimana, snacknya kayak gimana, servis makan di mana, pasti penasaran kan? Untuk itu teman-teman ikuti terus video ini, jangan sampai kelewat sedikit pun. Untuk tarif bus ini di awal-awal jalan cuma Rp320.000 aja. Murah banget kan? Dengan tarif normal Rp412.000 dari Malang ke Jakarta Poris dan sebaliknya. Pemesanan bisa melalui call center via WhatsApp atau juga melalui online travel agent. Sebelum berangkat aku nukerin tiket yang udah aku pesen via WA. Dan ini dia teman-teman bentuknya. Lucu banget ya. Cocok banget buat kalian yang suka mengkoleksi tiket bus. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita menuju ke busnya teman-teman. Lanun, wah ketemu Pak Bos ini lagi. Oke, kita di kursi nomor wah ada Mas Arfi, ada Mas Sena. Kita di kursi nomor 78 ini teman-teman. Longgar banget cuy asli. Ini sekarang kita berangkat jam 14.31. Halo Mas Sena. Kudune ora. 14.31 berangkat. Lucu banget. Sekitar 10 menit bus udah sampai di terminal Arjosari untuk ambil penumpang. Ini merupakan titik jemputan penumpang kedua setelah dari garasinya bus Restu Panda. Ini adalah suasana di jam 3 sore, belum jam 3 sih. 14.49 di terminal Arjosari. Nah, masih ada penumpang yang berangkat di jam-jam kayak gini teman-teman. Dikala sekarang itu habitnya penumpang Malang udah agak mundur di jam 5, jam 6, bahkan jam 7, bahkan ada yang berangkat malam. Tapi ini adalah jam-jam yang bisa dikatakan cukup ideal untuk keberangkatan bus Malang. Jadi nanti nyampenya Jakarta mungkin sebelum subuh kalau normal ya. Nah, seperti yang kita tahu Malang ini emang bener-bener dikepung sama bus-bus premium. Tadi lewat ada Indoren, ada Sinar Jaya yang pakai kompartemen di bawah atau kursi pesawat lah. Ada Harapan Jaya tingkat 3. Ini yang kemarin dibuat Jamnas nih. Yang drivernya Pak Baharu sama Pak Nanang. Beliau di mana ya? Masih mungkin lagi ada di sana mungkin. Itu yang Avante D1 623 berarti SpongeBob. Dia ini rutenya ke Bitung kalau nggak salah. Terus ada Indoren, nah ada Sinar Jaya itu double deckernya ada 2 tuh. Parkir di sana. Yang itu rutenya Pondok Cabe, yang itu Lebak Bulus. Parkiran Harapan Jaya banyak banget. Ada ALS, terus ada apa lagi ya? Tadi ada M Trans, 27 Trans,
di sana lewat. Ini cuacanya lagi hujan cuy. Ini ada Sinar Jaya pakai Dream Coach, kayaknya tujuan ke Bandung deh. Lalu ada slipernya Agramas SR2, ini kayaknya tujuan ke Bogor, aku kurang paham sih. Yang jelas startnya dari Dampit nih. Itu ada Haryanto pakai Skylander tujuan ke Ciawi kalau warna biru. Kita geser ke sana teman-teman. Ini ada Haryanto yang tujuan ke Poris nih kayaknya. Jadi Haryanto itu ada dua deh kalau nggak salah. Dari Dampit sama dari Karangkate satu. Nggak cuma satu, Agrama slipernya ada dua. Ini kayaknya yang tujuan ke Tangerang deh. Slipernya Agrama banyak sekarang ya. Iki lo ya, aneh nggak sih parkir nih gini? Jadi parkirnya nih kono ya? Iya, soalnya Akamsi Malang. Akamsi Malang, biasanya patas agak ke sana. Iya. Tapi iki akap. Rawan ketuker nggak sih? Iya toh. Iya. Kayaknya harusnya dikasih tulisan Jakarta gitu biar nggak ketuker, karena bus livery kayak gini Restu terutama udah mengakar kuat dengan rute kayak ke Surabaya, ke Madiun maupun ke Ponorogo. Anomali. Kudu parkirin nih kono. Bener-bener nggak nyangka sih teman-teman. Restu akhirnya buka rute ke arah Jakarta. Dan untuk harga normalnya tadi aku lihat sekitar 412.000. Harganya agak aneh ya. Pikir 420, ternyata 412.000. Dan tadi ketika pas siang kita udah dihubungi sama krunya Restu Panda ini, namanya Mimi. Jadi sesuai dengan bus yang jalan ini teman-teman. Gokil sih. Di konsep sedemikian rupa. Jadi emang ini bener-bener walaupun PO lama, termasuk legend di Malang, tapi tema konsep dia emang bener-bener fresh, gak cuma di Malang Raya aja tapi juga di Indonesia ini. Ini kita lagi nunggu keberangkatan dari Terminal Arjosari Malang, dan ini tadi kita dibagiin ketika pas di pool. Jadi kita ngambil tiket sambil dapat ini teman-teman. Ini ada sejarahnya Restu, sejarah liverynya Restu, ada pandanya mulai tahun berapa ada di sini. Dia ada layanan akap, AKDP, pariwisata juga ada, antar jemput karyawan juga ada. Ini untuk harga merchandise-nya, untuk harga bantalnya, ukurannya lengkap semua. Hubungi kalau pengen beli merchandise-nya teman-teman. Nah kayak gitu. Mengapa Panda menjadi maskot perusahaan? Nah ini alasannya kenapa kok Restu menyematkan Panda pada semua unit busnya. Seperti itu. Cakep toh? Lalu sebelah sini ini ada informasi kayak semacam denahnya bus. Ada 28 seat, pintu darurat, toilet, terus pintu belakang, smoking area. Semua ada dijelasin di sini. Bagi orang yang misalkan nggak pernah atau jarang naik bus, ini sangat membantu. Sampai ada blind spotnya tenan loh. Sangar. Gokil sih. Oke mas, iki yang boleh dibawa pulang yang mana? Sandal sama tutup mata. Bantalnya enggak boleh? Oh iya. Oh ada harganya ya, oke. Kita kirain hari pertama aku sudah pulang. Iya nih mas, kan lucu banget. Ada bed cover, selimut, tulisannya Restu, plastikin ini masih habis dari laundry. Lalu ini ada bantal leher, Panda juga gambarnya. Tapi dua ini nggak boleh dibawa pulang, jadi ini fasilitas on board doang. Lalu untuk yang ini, sandal sama penutup mata, ya ini boleh dibawa pulang. Ini gambarannya ini dulu ya. Ulangi Panda. Si buta dari gua tuh. Gambarannya loh. Tetep tanganmu cepetan. Iya sih, si buta dari gua tuh sih. Kayak wiro sableng. Coba lagi. Kita lihat kondisi
kondisinya di Taspen ini bener-bener macet teman-teman. Dan isi penumpang hari ini kurang lebih sekitar 16 penumpang dari Malang. Nggak tahu dari Surabaya ada tambahan berapa penumpang lagi nanti. Ini aku mundur ke belakang untuk nge-review snacknya teman-teman ya. Karena tadi juga dibagiin snacknya. Snacknya kayak gini lumayan berat. Juga ada tasnya gambarnya Restu Panda. Dan tasnya ini bisa digunakan kembali misalkan kita mau ke Alfamart, Indomaret, itu bisa dipakai lagi. Jadi ramah lingkungan. Satu, ini ada roti sendowo. Lalu ada air mineral Nestle. Terus ini ada Nexstar. Taruh sini sih. Terus ini ada, wah ini apa lagi? Kacang rasa barbecue. Kemasannya premium coy. Lalu ini ada permen. Terus di sini ada wafer nabati. Dan ini ada kayak semacam brosur gitu. Ayo ikuti kompetisi desain, nanti kita akan buka ya. Dengan tampilan snack segini udah lumrahnya bus Malang Jakartaan ya. Dan ada roti sendowo. Infonya sih ini roti legend yang ada di Malang. Sekilas sih aku lihat packagingnya biasa aja. Tapi setelah tak coba, rasanya enak banget cuy. Dan aku lupa ngebuka selebaran yang ada di dalam snacknya ini. Pas tak buka itu udah nyampe di rumah. Dan isinya tuh cukup menarik sih. Mulai dari sejarahnya bus Restu, penjelasan nama 9 karakter panda, games-games seru yang bisa dicoba selama dalam perjalanan, serta ada pengumuman lomba The Delivery yang dibuka hingga tanggal 31 Mei besok. Untuk info selengkapnya kalian bisa cek di Instagram resminya Restu Panda ya. Tadi ada yang kelupaan teman-teman. Nah ini snacknya ada ini juga, permen yang ada gambar pandanya. Ini kayaknya marshmallow gitu loh. Mantap sih. Dari tadi kita jalannya pelan banget karena emang di depan itu padat merayap teman-teman. Nggak tahu ya kenapa, atau karena ini long weekend jadi jalanan agak tersendat nih. Ini dari tadi loh. Sekarang jam berapa? Mau jam 5, kita masih di kilometer 53 apa ya? Kalau di timetable sih harusnya habis jam segini udah mau masuk di Bungurase. Kita tadi berangkat dari Arjosari itu jam berapa yo? Ada M-Trans, Carmen. Wah ini langka nih teman-teman, limited edition body ini Skyliner. Apa? Le angkatan, le pas rame deh tampil pak. Iki apa sih Gresik yo? Dede Gresik ya? Masa sak angkatannya ADW? Iki lesi gini mau 58. Ini 60 berarti motor Gresik ya? Ini untuk bus Restunya itu nggak parkir di shelter sana, tapi di shelter Akap. Jangan sampai tertukar ya.
Kenapa? Perdana. Gua kan perdana kan kemarin. Iya. Oke, ini ada KYM double decker. Lihat nih. Ini KYM bus dengan livery imut. Restu juga livery imut. Kalau biasanya tuh adu speed, adu fasilitas, ini adu imut-imutan. Ayo imut mana? Imut ini atau imut ini? Rutenya sama-sama ke Polres, teman-teman. Iki Immanuel, oh kresane Arkamel. Ya aslinya bisa kan itu iki ke? Bali Trans Immanuel. Dapat iki tas nih. Aslinya dapat iki kan? Iya. Immanuel kan? Immanuel. Iki Immanuel. Mana ditolak? Dikasih mobil bagus. 28 seat leg press. Dapatnya 44. Dapat Mr. Ruby Legend berarti. Ya, nggak dapet cerita kesan pesannya. Oh ya alumni kape yo? Alumni. Gak dapat FYP. Nggak dapet FYP. Tapi Leo, nggak tahu kenapa itu dia mau macetnya macet parah teman-teman. Ini kita baru masuk itu jam 6. Harusnya sih jam 5 udah lepas. Ini jam 6 dan berangkat dari Arjosari tadi jam 15.30-an. Lama yuk. 2,5 jam. Laka apa? Oh, pantesan. Ini Sinar Jaya 27DD. Pasahar ya? Berarti emang parah mau macetnya ya? Oh iya ngesit. Tapi emang bener sih untuk Restu Panda yang rute Jakarta mampir di terminal apa ki? Purabaya atau Bungurase. Itu dibedain agak ke sini. Soalnya kalau ke sana nanti takutnya orang pada naik mau ke Ponorogo atau mau ke Madiun atau mau ke Magetan atau malah mau ke Malang teman-teman. Padahal ini kan ke arah Jakarta dan mungkin orang banyak yang belum tahu kalau Restu Panda buka rute Jakarta sampai ke Polres. Nyare. Iyalah, saya lagi perdana motor iki. Pastikan yang mau mulai apa ini? Pesakne lek mulai so kerune kena klaim. Cot gue mulai. Nggak boleh dibawa pulang ya guys. Ini nggak boleh dibawa pulang. Yang boleh cuma apa mau? Tutup mata sama sendal. Ini boleh nih, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ya ada harganya toh. Cek, ono tuh harganya. Lihat tuku berapa? Saya lihat tuku harganya Tangkulai. 48.000 loh, nggak patek mahal loh. Ya gini, maksudnya bawa ini pulang, kayak 50.000 ke grunya. Win-win solution ya? Pak ini tak bawa pulang nih 50.000. Eh, Grunya diklaimnya juta-ewu. torok. Madiun. Ponorogo Madiun. Apa? Ponorogo Madiun. Iya dikira munggah iki. Dikira naik. Dikira patas ya. Magetan. Ponorogo. Magetan terakhir. Malah bagus lagi ya kan? Iya, malah di musim lagi. Langsung mau ya? Iya iki sing 27DD. Sing Pondok Cabe iki. Kemarin diperangkap gitu. Lagi. Alhamdulillah. Kita sekarang udah sampai di rest area kilometer 519 di RBT, rumah makan RBT teman-teman. Ini yang di sini ada bus wisata, ada Pandawa. Terus ini ada Gunung Harta GHTS 102. Gunung Harta ini seingatku buat yang mampir di rumah makan mampir di Mojokerto, dia servis makan di sini.
Tapi kalau yang dia nggak mampir Mojokerto, servis makannya di Taman Sari Ngawi sana teman-teman. Jadi dipisah gitu. Nah ini adalah rumah makan RBT. Jadi untuk Restu Panda. Nah ini dia servis makannya di rumah makan RBT 519. Aku paling seneng servis makan di sini karena apa? Menu makanannya banyak dan makanannya itu sedep, enak gitu teman-teman. Cuman ya minusnya kalau misalkan hujan gini ya kehujanan. Tapi ini pas alhamdulillah kita masuk pas terang. Ketika kita masuk di rumah makan ini jangan lupa untuk bawa tiketnya ya. Nah, karena di sini ada barcode yang akan di-scan sama petugasnya ditukarkan dengan seporsi makanan teman-teman. Kalau sate ambil berapa, Pak? 4. Oke. Sayurnya bebas, bisa ambil terserah, tapi lauknya 1. Oke. Oke Mbak, makasih ya. Jadi kita bisa milih menunya ini banyak banget teman-teman. Kita bisa ambil mendoan, terus ada sate, ada paru, terus ada ayam. Banyak banget loh, serius. Ah, nggih Pak. Ini juga ada telur, telurnya telur goreng, telur bumbu, ada ikan. Kita lihat yang sebelah sini teman-teman. Ini sayurannya. Ada apa gitu kayak capcay gitu. Terus ini ada kangkung kok ya. Oseng-oseng lah. Ini telur, ayam. Ini yang aku paling seneng servis di RBT tuh. Menunya banyak, jadi menyesuaikan dengan selera kita pada hari ini. Sekarang kita servis makan dan yang paling aku seneng di rumah makan RBT ini sayurnya kita bisa milih unlimited teman-teman. Kau pilih berapa macam, 1, 2, 3 macam. Ada mendoan dan untuk satenya tuh milihnya 4 tusuk. Tadi di situ juga ada rendang. Tadi itu bukan ati sapi sih, tapi rendang. Dan nasinya bisa ambil sepuasnya. Di sini juga ada buah segarnya dan minumnya aku ambil jeruk anget. Oke, saatnya kita makan. Satu hal lagi yang aku suka dari rumah makan ini selain servis makannya yang enak, yaitu toiletnya pun juga gratis dan bersih. Serta lokasinya dekat dengan musola untuk sholat teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, ini aku sudah selesai servis makan dan aku selalu puas ketika servis makan di sini. Ini parkirannya nih sekarang udah full nih, ada KYM. Ini ke Bandung pakai Avante, ini Gunung Harta yang tadi. Oh, ini ke Bandung Gunung Hartanya ternyata. Ada slipernya KYM tujuan ke Poris. Yang ini ke Ciawi Bogor mungkin. Lalu ada NA001. Oh, ini yang tujuan ke Poris ini kayaknya nih. Dan sebelahnya yang ke Pondok Pinang Tektok nih. Ini infonya tiketnya tuh limited edition, jadi cuman awal-awal doang. Kedepannya nanti akan ada bentuk sampul gitu, karena ini cuman ya gini doang sih. Tapi cocok untuk dikoleksi dan di sini ada barcode ketika kita scan. Coba deh kalian scan. Nah, ini di scan itu langsung muncul tentang kayak websitenya, pemesanan dan sebagainya. Jadi asik banget, udah terkonsep dengan baik. Kita transaksi bantal karena bantalnya itu imut. Aku pengen beli dan ternyata udah disedia nih teman-teman. Sendal hijau 48 berarti ya Mas yo. Kita apik banget tapi. Ini beda Mas. Sing dikasih ini penumpang beda. Penumpang anak resletingnya. Jadi kan iso dicuci ya, Bu. Oh, lagi permanen. Karena yang dibeli sebagai souvenir. Oke, harganya 48.000. Oke, matur nuwun. Oke. Iki lambine ya nek to? Lambine ono. Dodolan pisan. Biar cilik. Biar anak cilik sing pengen ya Mas yo, disediani emang ya? Iya. Oke, siap. Kali dewasa iki, Oke.
2141 kita berangkat dari rest area kilometer 519 Sragen, dan kalau estimasinya sih mungkin sekitar jam 4 ya kita akan tiba di Bekasi. Satu hal yang lupa untuk aku review yaitu ketika penumpang masuk lagi setelah dari rumah makan, selimut dan bantal ditata ulang kembali. Sebetulnya sih hal kayak gini tuh simple ya, tapi benar-benar mengena di penumpang. Pak Sis karo Pak Tohar. Tohar Sragen. Masih Rosli. 2256 Banyumanik. Waduh, pending Mas. Kono lho, Bos. Kono. Kali Kangkung 2314. Iya, jam-jam Muria belakang ini. Pas petaan. Nah, saya yo logikane kene iki jam Yahmene wae turun sing nyambut gawe lho ya toh. Odo aja nih Mas. Kita bari iki macete. ALS. Mari sini sih ya. Kurang kilo aja nih, Mas. Petang kilo. Pakai kode 10. Iya. Angka 10 kan api. Oke lo barang M-Tran double decker lo. Ya bawa antar Mas. Tahu barang lo kurung ya? Bawa antar ya. Konektor kan. Enggak jatah, cuman Ponorogo dipadani Malang. Pokoknya Ponorogo dia pelayon. Yes, mulai iki. Kiri eder lah. Iki dedene rame yuan. Es macet 4 km. Perbaikan jalan di KM 370. Iki Ponorogo berarti sing Pondok Cabe Mas, sing liwat Ciputat iki. Enak loro soalnya, sing liwat Priok Poris, sing jame jam rada awan, jam 4. Ki sing jam 7 kok anu iki, kok Ponorogo. Iya. Iki biyen Royal Marine iki. Royal Kencana, mlaku Jogja wae iki. Kok mulih besok ya? Mbok numpak apa? Pak Sis kan duwe. Pak Sis. Bisa deh. Tuhan kan orang. Iya. Di kon kanan, Mas. Oh, iki penyebabnya. Jemput di PJKA ngono iki lho. Isine piro tabungan? Titik oh Mas. Belasan tabungan. Ini motor TikTok iki. Kudu ndang mlayu iki. Kevin. Rencana awal sih turunku pengennya di Terminal Polris, tapi ada janjian mendadak sama temen di Bekasi. Akhirnya aku turun di Bekasi Timur sekitar jam 4:04.
Bus langsung melanjutkan perjalanan menuju ke titik penurunan seperti Pulau Gebang, Kampung Rambutan, Lebak Bulus, BSD, dan Poris. Dengan total waktu tempuh kurang lebih sekitar 13 jam, 47 menit udah termasuk masuk terminal, macet di 2 titik, dan servis makan. Overall busnya nyaman dengan konsep baru yang semakin mewarnai akap Jakarta Malang. Sukses terus untuk Restu Panda. Semoga bisa berkembang di divisi akapnya.